Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma Siregar, NPM 19150074, Prodi Vokasional Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS. Soal yang pertama yaitu jelaskan pemahaman saudari tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Konsep dasar sistem pendukung keputusan yang saya ketahui ada 3 poin. Yang pertama, pengertian sistem pendukung keputusan. Yang kedua, klasifikasi keputusan. Dan yang ketiga, komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan yaitu atau decision support system, yaitu suatu sistem yang berbasis komputer untuk membantu para pengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Poin yang kedua adalah klasifikasi keputusan. Klasifikasi keputusan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur ini yaitu keputusan di mana situasi ketika keputusan diperlukan lebih awal. Yang kedua, keputusan tak terstruktur. Keputusan tak terstruktur ini adalah keputusan di mana situasi tidak mungkin menentukan prosedur keputusan pada awal prosedur keputusan. Yang ketiga, semi terstruktur, yaitu beberapa prosedur bisa ditentukan atau dapat ditentukan. Kemudian komponen-komponen keputusan. Komponen-komponen sistem pendukung keputusan ini terdiri atas 3. Yang pertama, database system. Database system ini yaitu sekumpulan data-data yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, model base. Model base ini yaitu model untuk mempresentasikan keputusan. Dan yang ketiga, software system. Software system ini adalah gabungan dari database system dan model base. Kemudian soal yang kedua adalah jelaskan kerangka kerja SPK. Kerangka kerja SPK yaitu kita harus menentukan dulu masalahnya. Kemudian setelah kita menentukan masalah, kita harus mengklasifikasikan masalah tersebut dalam bentuk kategori standar. Kemudian setelah kita mengklasifikasikannya, kita harus mengkonstruksi suatu model matematika yang menjelaskan masalah nyata. Kemudian setelah itu kita menentukan solusi-solusi yang memungkinkan untuk masalah yang dimodelkan dan mengevaluasi solusi tersebut. Dan yang terakhir, kita memilih dan merekomendasikan solusi untuk masalah tersebut. Dan yang ketiga, soalnya jelaskan 3 sumber data pada komponen sistem pendukung keputusan. 3 sumber data komponen keputusan ini, yang pertama itu data internal. Data internal ini adalah data yang bersumber dari dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya biaya produksi, gaji bulanan, dan alokasi anggaran. Dan yang kedua, data eksternal. Data eksternal ini adalah di mana datanya ini bersumber dari luar suatu organisasi atau perusahaan. Contohnya sosial politik, kemudian hukum dan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, data privasi. Data privasi ini adalah data yang direkam dengan seizin pemilik yang bersangkutan. Contohnya ketika mengikuti undian berhadiah, di mana di sini kita menemukan data-data pribadinya. Kemudian soal yang ketiga adalah jelaskan kesimpulan makalah kalian. Di sini saya kelompok 3. Kesimpulannya adalah tujuan SPK yaitu untuk menyediakan informasi, membimbing, serta memberikan prediksi serta mengarahkan, memberikan prediksi serta
kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan baik. Kemudian tingkatan teknologi SPK terdiri atas 3. Yang pertama SPK khusus, kemudian pembangkit SPK, dan yang ketiga peralatan SPK. SPK khusus yaitu perangkat keras atau lunak yang memungkinkan pembuat dapat menyelesaikan sekumpulan masalah yang saling berhubungan. Yang kedua, pembangkit SPK. Pembangkit SPK ini adalah suatu perangkat lunak atau keras yang bisa mengembangkan SPK khusus. Dan yang ketiga, peralatan SPK. Peralatan SPK ini adalah tingkatan teknologi yang paling mendasar dalam pengembangan SPK. Dari ketiga komponen tersebut, hubungannya yaitu kita dapat digunakan untuk membangun suatu aplikasi spesifik decision support system secara langsung. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Kemudian soal yang kelima adalah contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam sehari-hari. Contohnya yaitu aplikasi SPK untuk menentukan siswa yang berprestasi di sekolah dengan memasukkan seluruh variabel yang diyakini sebagai siswa yang berprestasi, maka SPK bisa memberi opsi-opsi siswa yang mana yang berprestasi, yang mendapat julukan siswa berprestasi. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.